maka itu termasuk salah satu di antara amal yang memberatkan mizan kebaikan. Itu apakah kemudian menjadi halal begitu? Kemudian kita membenci orang? Karena mencintai orang yang beriman itu pahalanya besar. Kemudian yang kedua, amalan yang sifatnya itu merupakan jalan pintas kita ke surga. Para ulama lalu kemudian menerangkan kepada kita amalan yang kedua, yaitu adalah amalan yang sifatnya mampu menjadi jalan pintas kita ke surga, yaitu adalah amalan mencintai orang yang beriman secara zahir dan batin, dan berakhlak dengan akhlak yang baik kepada mereka. Jadi orang yang mencintai orang yang beriman, tulus dia mencintai orang yang beriman, dan kemudian ketika dia mencintai orang yang beriman, dia memperlihatkan komitmennya terhadap akhlak, memperlihatkan akhlaknya yang baik kepada orang yang beriman, maka itu termasuk salah satu di antara amal yang memberatkan mizan kebaikan. Kita bicara dulu dalilnya. Dalilnya ada dua. Kalau kemudian dalil yang pertama tentunya kita paham, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnul khuluq. Tidak ada perkara yang paling berat ketika ditaruh di dalam mizan kebaikan seseorang manusia nanti ketika ditimbang, kecuali yang paling berat itu akhlak. Dalil yang kedua yaitu adalah menjelaskan tentang keutamaan mencintai orang yang beriman. Mencintai orang yang beriman itu Bapak dan Ibu besar keutamaannya. Maka kita akan bahas bagaimana dalilnya yang disampaikan dalam riwayatnya Imam Ahmad. Rasulullah SAW pernah dalam satu ketika beliau sedang bersama dengan para sahabatnya, maka Rasulullah SAW ketika bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi lagi ngobrol, sejenak beliau berhenti dan berkata, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul. Ternyata yang muncul itu laki-laki Ansor, datang kepada majelisnya Nabi. Ketika datang kepada majelisnya Nabi, kemudian dia bergabung. Laki-laki Ansor itu Pak, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya, bergabung dengan Nabi. Lalu kemudian dia bergabung dengan para sahabat yang lainnya. Insya Allah ya, antum bisa bayangkan kalau Nabi ngabarkan kita penduduk surga itu kayak apa. Makanya Masya Allah gembira betul kalau dikabarin dengan penduduk surga. Kalau kita kalau dikabarkan penduduk surga, oh sudah cuti kita dari amal ya. Nggak ngaji antum, enggak, kan saya penduduk surga ya kan? Maka kemudian beliau laki-laki Ansor itu datang bersama Rasul. Hari berikutnya kemudian Rasulullah SAW itu kemudian ngobrol lagi di tempat yang sama. Ketika lagi bicara menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, sejenak Nabi itu berhenti dan berkata, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul. Yang muncul laki-laki Ansor kemarin, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Kemudian para sahabat sudah mulai banyak bertanya, Masya Allah, ini laki-laki ini apa ya amalnya, kok sampai Nabi mengabarkan dia itu penduduk surga. Ternyata hari yang ketiga sama, Nabi tiba-tiba di tempat itu kembali, dan tiba-tiba Nabi itu berkata, yatlaq fikum ya rajulun min ahlil jannah. Yatlaq fikum, akan muncul menghampiri kalian, yaitu laki-laki salah satu di antara penduduk surga. Dan yang muncul itu Pak, laki-laki yang kemarin selama 2 hari berturut-turut yang muncul sampai bergabung dengan Nabi. 3 kali Nabi mengabarkan bahwasanya dia penduduk surga. Sampai kemudian para sahabat itu yatasaalun fi adhanihim, disebutkan dalam satu riwayat yatasaalun, mereka itu bertanya-tanya di dalam hati mereka, fi adhanihim, yaitu di dalam benak mereka, orang ini apa sih amalnya kok sampai Nabi mengabarkan dia itu penduduk surga hingga 3 kali. Maka ada salah satu sahabat yang paling ingin tahu. Nama sahabat itu adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu putranya Amr bin As. Kemudian dia betul-betul ingin tahu amal orang ini apa. Akhirnya kemudian dia menghampiri orang tersebut, menghampiri laki-laki Ansor itu dan berkata, wahai laki-laki Ansor, wahai ya Ansor, boleh nggak saya tidur di rumahmu barang 3 hari saja, karena sesungguhnya saya lagi ada masalah dengan bapakku dan aku ingin untuk istirahat sejenak
dari masalah yang aku hadapi ketika aku di rumahmu. Laki-laki Ansor itu berkata, silahkan kamu tidur di rumahku. Kemudian padahal Abdullah bin Amr sedang tidak ada masalah dengan bapaknya, tetapi dia datang ke situ semata-mata ingin mencuri dalam tanda kutip amal orang ini apa. Dimulailah perjalanan itu 3 hari itu. Dimulai hari pertama habis Isya Masjid Nabawi, pulang mereka berdua ke rumah. Abdullah bin Amr sempat merasa ini pasti orang ini sholat tahajudnya luar biasa, penduduk surga kok. 3 kali lagi Nabi mengabarkan. Ternyata setelah habis sholat Isya mereka pulang, ngobrol sebentar di rumah. Setelah ngobrol sebentar di rumah, lalu kemudian ternyata laki-laki Ansor itu tidur. Abdullah bin Amr kaget, loh kok tidur? Penduduk surga nggak sholat tahajud. Kemudian dia merasa, oh mungkin nanti tengah malam sholat tahajudnya. Kemudian Abdullah bin Amr pura-pura tidur, tapi sebenarnya tidak tidur. Masya Allah ya, semangatnya sahabat kalau nyari ilmu kayak gitu. Kalau kita ini di majelis ilmu tidur ya. Kalau beliau ini sengaja tidak tidur untuk mendapatkan ilmu. Beliau lihat, beliau perhatikan gitu. Dan ternyata sahabat Ansor itu hanya gelisah saja di waktu tengah malam, gelisah sebentar, kemudian dia duduk berzikir, kemudian dia terbaring kembali tidur sampai subuh, tidak tahajud. Masya Allah, seorang penduduk surga tidak tahajud. Ini kabar gembira bagi antum yang jarang tahajud. Alhamdulillah, inilah dalil yang saya cari. Kalau ada yang kayak gitu saya Masya Allah istighfar Pak, ya Allah ya. Nanti kalau kemudian tengah malam dibangunkan istrinya, ayo Bi bangun, lo ndak ikut kajian tadi duha. Nggak gitu. Maka kemudian ternyata sampai pagi nggak tahajud. Oh kemudian Abdullah bin Amr merasa, oh pasti amalnya habis subuh ini, dari nanti duha ke asar ke maghrib ke isya terus itu. Ternyata amalannya biasa. Malam kemudian ditunggu lagi, oh ini pasti akan mengganti sholat tahajud yang kemarin. Ternyata malam yang kedua kembali dia tidak tahajud sampai berturut-turut 3 hari tidak pernah tahajud. Antum bisa bayangkan, tidak pernah tahajud selama 3 hari berturut-turut. Maka Abdullah bin Amr bin As itu sempat bertanya-tanya, loh kok bisa ada orang yang dikabarkan Nabi sebagai penduduk surga hingga 3 kali, tapi ternyata dia tidak tahajud. Karena kemudian tidak tahu jawabannya, Abdullah bin Amr bin As kemudian merasa ya sudahlah, berarti kemudian mungkin dia menyembunyikan amal ibadah yang dia kerjakan dan dia lakukan. Datang dia ngomong dan akhirnya buka kartu, sebenarnya saya itu tidak ada masalah dengan bapakku, tapi saya itu kesini sebenarnya pengen tahu apa sih amalmu yang kamu lakukan, karena Nabi mengabarkan bahwasanya kamu itu penduduk surga hingga 3 kali. Tapi ternyata ketika aku datang ke sini selama 3 hari, aku tidak menjumpai sesuatu yang istimewa dari perbuatan yang kamu lakukan. Kemudian laki-laki Ansor itu berkata, loh kalau kamu melihat amalku ya begitu, tidak ada yang istimewa dan tidak ada yang aku tutup-tutupin. Abdullah bin Amr bin As merasa gagal mendapatkan jawaban. Kemudian Abdullah bin Amr bin As pamit dia, lalu kemudian dia pengen pulang, gagal mendapatkan ilmu dari apa yang dia niatkan. Dalam perjalanan baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba laki-laki Ansor itu manggil kembali, sini, kecuali satu kamu harus tahu. Apa? Hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman. Aku mencintai mereka, memaafkan kesalahan mereka. Langsung Abdullah bin Amr bin As kemudian gembira dan berkata, ini loh amalmu yang menjadikan kamu itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Suf, ikhwan, inilah yang saya sampaikan. Di antara amalan yang jarang mendapatkan perhatian dari hati kita, itu perhatian ketika kita mencintai orang yang beriman. Padahal ketika kita mencintai orang yang beriman dengan berbagai macam kekurangan dan kesalahan mereka, sesungguhnya mencintai orang yang beriman itu terdapat amalan yang besar. Sampai kita mendapati bagaimana sahabat Ansor adalah orang yang tidak menghidupkan malamnya, tetapi Allah menutupi kekurangan dia ketika dia kurang pada ibadah malamnya. Allah tutupi karena Allah melihat bagaimana hatinya yang bersih ketika memandang orang yang beriman. Hari ini ikhwan, maaf ya, majelis ilmu itu sudah ada di mana-mana dengan izin Allah. Sudah kayak jamur di musim hujan, sudah kayak gorengan itu di pinggir jalan.
Tapi kemudian mendapati hati seorang mukmin, hati seorang ikhwan yang hatinya bersih memandang orang yang beriman itu susah luar biasa. Karena apa? Karena ternyata hari ini kita begitu gampang untuk membenci orang yang beriman karena alasan-alasan yang tidak syar'i yang kita miliki, dan terkadang itu menjadi pembenaran atas apa yang kita lakukan ketika membenci orang yang beriman. Padahal tahukah kita kehidupan umat dari umat terdahulu, dari salaful ummah, di antara amalan yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka itu apa? Yaitu adalah kehidupan akhlak mereka itu luar biasa. Dan salah satu yang paling menonjol dalam kehidupan akhlak para ulama terdahulu itu apa? Kebersihan hatinya ketika memandang orang yang beriman. Makanya saya akan sampaikan ya kisahnya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu salah satu ulama besar. Tapi tahukah kita Ibrahim An-Nakhai itu matanya rabun, akhi. Matanya itu rabun. Tapi dia ulama besar, tinggal di Kufah, muridnya banyak, tapi rabun. Karena kita paham ya, banyak ulama yang mereka itu kemudian diuji dengan penglihatan. Maka ada salah satu muridnya yaitu Ibrahim An-Nakhai, namanya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran itu tidak tega membiarkan gurunya kalau pergi ke masjid Jami' Kufah dalam keadaan kesulitan gara-gara kondisi yang matanya yang rabun. Tetapi Sulaiman bin Mihran itu apa? Sulaiman bin Mihran itu matanya juling. Maka kemudian Sulaiman bin Mihran itu kemudian menawarkan kepada Ibrahim An-Nakhai, wahai guruku, syekhku, nanti kalau kamu ingin pergi ke masjid, biarlah saya yang akan ngantar kamu ke masjid supaya kamu tidak kesulitan sampai ke masjid Jami. Ibrahim An-Nakhai itu nolak, tidak usah, karena tahu Sulaiman itu juling. Tapi ternyata Sulaiman itu betul-betul kemudian bersikeras untuk kemudian menuntun Ibrahim An-Nakhai pergi ke masjid. Akhirnya disetujui. Antum tahu, setiap mereka nuntun, mereka kemudian Sulaiman itu nuntun Ibrahim An-Nakhai. Itu baru kemudian masuk mau masjid. Kalau sudah mau sama masjid, apa yang dikatakan Ibrahim An-Nakhai? Ibrahim An-Nakhai itu berkata, sudahkah kita dekat dengan masjid? Kemudian Sulaiman bin Mihran mengatakan, sudah wahai guruku. Kalau sudah, tolong kamu pindah ke pinggir ya, seberang jalan. Jangan kelihatan orang kalau kamu itu sedang menonton aku. Sulaiman kan kaget. Kenapa wahai Ibrahim An-Nakhai, wahai Abu Imran, namanya itu lakopnya Abu Imran. Kenapa kunyahnya itu Abu Imran? Kenapa saya tidak boleh nonton kamu sampai ke masjid? Jangan. Kalau kamu nanti sampai nonton aku ke masjid, orang-orang nanti ngomongnya apa? Orang juling nonton orang yang rabun, dan aku tidak mau orang itu ngomongin kita. Kemudian yang mulai Sulaiman bin Mihran itu berkata kepada gurunya, da'hum, biarkan saja kalau mereka ngomongin kita itu, ya biarin aja, tidak apa-apa wahai guruku, kita akan dapat pahala. Transfer mereka pahala ke kita dan kita transfer dosa ke mereka kalau mereka tuh ngomongin kita di belakang kita. Ibrahim An-Nakhai marah, Pak. Suaranya keras, dan dia berkata kepada Sulaiman muridnya, naslam wa yaslamun khairum min an nuqjal wa ya'samun. Dengerin ya Sulaiman, kita selamat, mereka selamat, itu lebih aku cintai daripada kita yang selamat dan mereka mendapatkan dosa gara-gara kita. Pindah kamu ke samping sana. Insyaallah. Sulaiman tertegun, dan dia tidak menyadari bahwasanya gurunya luar biasa, hatinya bening ketika memandang orang yang beriman. Itu loh yang kita harus pahami. Apa yang disampaikan Rasul dalam kehidupan kita yang paling penting itu apa, Pak? Salah satunya kehidupan akhlak. Dan salah satu di antara bentuk kehidupan akhlak itu yang paling penting itu apa? Mencintai orang yang beriman. Makanya kemudian Abdullah bin Mubarak itu berkata apa? Kami mempelajari ilmu 20 tahun, kami mempelajari akhlak 30 tahun. Ruwayyim itu sampai ngomong kepada anaknya. Ruwayyim itu salah satu ulama salaful ummah itu sampai ngomong, ij'al ilmaka daqiqan waj'al adabaka, ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan. Sampai kemudian Ruwayyim itu ngomong sama anaknya, nak, nanti kalau kamu sudah berilmu, kalau kamu sudah bisa beramal, jadikanlah ilmu dan amalmu bagaikan garam, dan jadikanlah tepung adonannya itu sebagaimana kamu itu beradab dan berakhlak. Kita paham, Pak, kalau ada petugas martabak, ada tukang martabak membuat adonan, biasanya kemudian adonan itu tepungnya itu yang banyak, garamnya itu hanya ditaburi di atasnya saja. Ruwayyim ngomong, ilmumu
jadikan kayak garam. Akhlakmu jadikan kayak tepung. Dan tepung itu porsinya jauh lebih banyak persentasenya daripada garam. Karena garam itu hanya ditaburi saja. Disitulah kita paham kehidupan akhlak itu merupakan kehidupan yang penting. Dan salah satu di antara kehidupan akhlak kita Pak, mencintai orang yang beriman. Makanya kalau ana dan antum ikut taklim, ikut ilmu, itu apakah kemudian menjadi halal begitu? Kemudian kita membenci orang? Kalaupun kemudian kita mendapati ada sesuatu yang sifatnya di situ ada perbedaan, ya wajar. Selama perbedaan itu berdasarkan kepada dalil yang benar. Kecuali tidak memiliki dalil, maka kita pun mengingatkan dengan cara yang baik. Kenapa? Karena mencintai orang yang beriman itu pahalanya besar. Ana ketika menjadi ustadz, lalu halal gitu bagi ana untuk menodai kehormatan orang lain? Tidak halal, akhi. Karena sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu kita diwajibkan untuk menjaganya. Makanya tentunya antum sering saya sampaikan kan berkali-kali, kita makan riba itu yang paling ringan dosanya adalah sebagaimana berzina dengan ibu kita. Tapi ketika dosa riba itu ada 73 pintu. Yang paling berat dari dosa riba itu apa? Menodai kehormatan orang yang beriman. Jadi maaf loh, kalau ada perempuan itu di pinggir jalan, dia nawarkan dirinya untuk dijamah sama laki-laki hidung belang 60 kali dia berzina, itu lebih ringan dosanya daripada ketika kita menodai kehormatan fulan, ketika kita terjang kehormatannya, padahal kehormatan orang mukmin itu harganya mahal. Sedih saya kalau lihat hari ini taklim itu kemudian hanya menjadi ajang bagi kita untuk menodai kehormatan orang yang beriman, seakan-akan kita lupa bahwasanya menodai kehormatan orang yang beriman itu dosanya besar, lebih besar daripada zina. Kita takut sama riba tapi tidak takut untuk menodai kehormatan orang yang beriman. Maaf, berarti kita ini kemudian dibisiki setan sampai tidak ngerti bagaimana prioritas kita ketika meninggalkan dosa. Ngajinya ana dan antum, maka kemudian menjadikan kita saling mencintai. Kalaupun ada saudara kita yang melakukan kesalahan, bukankah kalau kita mencintai mereka, cara mengingatkannya pun harus dengan cara yang baik? Karena kita tidak bisa menyalahkan ikhwan. Jangan mencela kegelapan kalau kita tidak membawa lentera. Jangan suka kemudian kita menodai kehormatan ketika kita tidak pernah menegakkan kewajiban kita kepadanya. Karena ini yang kemudian hilang dalam kehidupan hari ini ketika kita berilmu. Ikhwan, antum tahu nggak? Orang itu kalau sudah saling mencintai, saling mengingatkannya pun baik. Antum lihat aja suami istri kalau saling mencintai. Suami istri itu ikhwan kalau sudah saling mencintai, Masya Allah, kata-katanya itu lembut betul. Suami istri kalau saling mencintai itu. Coba kalau suami istri itu baru saling mencintai itu. Kadang-kadang suaminya ngomong, "Dek," istrinya langsung, "Ya mas," tuh langsung paham, baru dek doang. Kenapa? Hati mereka lagi dekat. Kadang-kadang istrinya ngomong, "Mas," oh iya ya, lupa martabaknya, padahal baru mas doang. Kadang-kadang lakinya, "Dek," "Ya mas," insya Allah, tuh kan? Kenapa? Karena hatinya lagi saling cinta. Kalau orang yang beriman, kalau kemudian kita saling mencintai sebagaimana perintahnya Allah dan Rasulnya untuk mencintai orang yang beriman, Masya Allah ikhwan, kalaupun kita ngingetin ada saudara kita yang salah, cara mengingatnya pun lembut. Sebagaimana suami istri itu kalau lagi cinta, cara mengingatkannya pun lembut dan nyampe ke hati. Tapi coba antum perhatikan kalau suami istri lagi marah-marahan, suami istri itu lagi marah-marahan ikhwan, Masya Allah, suaranya keras bertengkar itu sampai kedengeran sampai 20 rumah. Lu yang di dalam rumah tidak kedengeran. Ngomong apa mas? Ulangi lagi yang keras, jangan. Kenapa? Karena hati mereka lagi jauh. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Kita diwajibkan dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan yang kita mengikuti sunnahnya Nabi, salah satu perkara yang kita lupakan tetapi menjadi jalan pintas kita ke surga, bersihkan hati kita kepada orang yang beriman. Bukan berarti ketika kita mencintai orang yang beriman kita membiarkan kesalahan, enggak, tapi cara mengingatkannya pun dengan cara yang baik. Hari ini Masya Allah, antara satu taklim dengan taklim yang lain kadang-kadang bermusuhan, sampai kemudian kita dihujat kehormatannya, dinodai kemudian kehormatannya. Padahal seorang mukmin itu dijaga kehormatannya. Antum tahu kenapa kalau kita akan memulai puasa hanya dibutuhkan satu saksi yang melihat hilal? Ketika Idul Fitri hanya 2 saksi yang melihat hilal, cukup untuk menandakan besok Idul Fitri. Tapi antum tahu
Berapa banyak yang dibutuhkan saksi kalau kita akan mengatakan saudara kita berzina? Berapa orang saksi, ikhwan? 4. Lebih banyak daripada saksi yang dibutuhkan untuk mengatakan besok puasa, lebih banyak daripada saksi yang dibutuhkan untuk mengatakan besok Idul Fitri. Padahal kalau antum perhatikan, 4 saksi itu susah nggak dihadirkan kalau ngeliat orang zina? Susah. Bisa nggak kita bayangkan 4 orang gitu, bareng-bareng jenggotnya panjang tuh, Masya Allah tuh. Biasanya 2, yang 2 diajak nggak mau. Kenapa Allah itu sampai mensyaratkan 4 saksi? Karena semangatnya Islam itu menutup dan menjaga kehormatan orang yang beriman. Makanya Masya Allah lah, kita pingin saling mencintai ikhwan. Orang kafir hari ini sudah terlalu banyak, itu kemudian mendolimi kehidupan kita. Antum, ini kalau kita keadaannya kayak gini, saling membenci, saling menghujat terus menerus, kita ini kalau dihadapkan orang Suriah itu akan ngomong ke kita, tega banget ya kalian itu ya, kita dibunuhin tiap hari, wanita kami diperkosa, malah kalian asik untuk bertengkar satu dengan yang lainnya. Orang Rohingya kalau melihat kita, mungkin mereka akan protes, sempat-sempatnya kalian bertengkar, padahal kami sedang menghadapi musuh yang mereka tidak punya peri kemanusiaan kepada kami. Kawan, mencintai orang yang beriman itu merupakan salah satu amalan yang besar, tapi luput dari perhatian kita hari ini. Saya ambilkan contoh ya, ini terakhir penutupnya. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, mungkin antum masih ingat, dulu puasa Arafah kita itu sempat beda. Ada yang mengikuti puasa Arafah karena mengikuti wukuf yang ada di Mekah, dimana saat itu tanggal 9 Dzulhijjahnya mereka lebih duluan daripada kita, karena mereka kelihatan hilal dan kita menggenapkan, yaitu bulan Dzulqa'dahnya. Kemudian hari itu terjadi perbedaan, ada yang mengambil miqat zamani, ada yang mengambil miqat makani. Miqat zamani itu apa? Dilihat waktunya. Kalau kita di sini waktunya tanggal 9 besok, ya kita puasa Arafahnya besok. Ada yang mengatakan miqat makani. Miqat makani itu apa? Ngambil tempat. Kalau yang di sana wukuf, ya kita puasa Arafah. Saya masih ingat betul, ada satu grup itu sampai masing-masing mereka punya kecenderungan masing-masing. Ada yang mengatakan mengambil miqat zamani, ada yang mengambil miqat makani. Masing-masing punya dalil. Khairlah insyaallah. Tapi yang saya pernah sedihkan, bagaimana orang yang mengambil 2 pendapat ini bertengkar, ikhwan. Yang mengambil miqat zamani kopas panjang, miqat makani kopas panjang, debat. Tidak ketemu, Masya Allah. Keluar dari grup, live group. Yang satu teman debatnya itu keluar, tidak terima, ikut live group juga dia. Sampai kemudian adminnya ikut-ikutan live group ya. Sampai kemudian kita berpikir, Masya Allah, puasa Arafah hukumnya sunnah, mencintai orang yang beriman hukumnya wajib. Kita malah kemudian membela sesuatu yang sifatnya sunnah mustahabbah, tapi meninggalkan yang wajib. Makanya ada salah satu di antara hal, ini penutupnya, yaitu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu, beliau itu ketika habis rukuk sedekap. Ada sebagian ulama yang ketika habis rukuk lurus, yang sedekap namanya qabd, yang lurus namanya irsal. Beliau termasuk orang yang memegang pendapat kalau habis rukuk itu sedekap. Ketika beliau membela, apa hujahnya beliau dan dalilnya beliau? Panjang dalilnya beliau sebutkan dalam kitabnya. Di akhir kitabnya ada sebuah tulisan yang membuat saya jatuh cinta kepada beliau. Beliau berkata, kalau kamu pengen lurus setelah rukuk, silahkan, bagi antum dalilnya. Kalau ana setelah rukuk, maka saya sedekap, bagi saya dalilnya. Sebagaimana dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir saya menyebutkan dalilnya. Tapi ingat, antum sedekap atau antum lurus itu mustahab, itu sunnah. Adapun mencintai orang yang beriman itu hukumnya wajib, dan semoga yang wajib tidak hilang dengan perkara yang mustahab. Jadi disitulah kita memahami, inilah yang harus kita perhatikan. Yang kedua, amal yang sifatnya menjadi jalan pintas kita ke surga, berakhlak yang mulia, mencintai orang yang beriman. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? 4, 5, 6, 7 dan 8. Ada 8 ikhwan, tapi waktu jualah yang membatasi. Saya sudah disampaikan waktu tinggal 10 menit lagi. Ini pun disampaikan 15 menit yang lalu. Jadi saya kira cukup. Karena kalau majelis ilmu itu terlalu lama, banyak setannya, kata para ulama. Para ulama mengatakan idza talal majlis fakana li syaitan nasibuhu. Majelis ilmu itu kalau terlalu lama, banyak setannya.
Makanya majelis ilmu itu nggak usah terlalu panjang. Kok bisa Ustadz? Iya, yang asalnya khusyuk lama-lama ngantuk, yang asalnya nggak ngelihat jam, yang asalnya ada ke kamar mandi, ke kamar mandi, yang biasanya ada batuk-batuk. Makanya sebelum antum batuk-batuk, ya, kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Senang sekali bertemu dengan antum, bahagia bertemu dengan antum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, saling mencintai karena Allah, memaafkan kekurangan, dan semoga kita bersama-sama menuju kepada ridhanya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan atas nama panitia. Atas nama yang lainnya saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan kesalahan. Jazakallah khair pula kepada Ustadz Khalid yang telah membantu kita dan telah memberikan mukadimah yang luar biasa. Kepada beliau saya serahkan kembali acaranya.